Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tabatallahu walada subhana bal lahu ma fis samawati wal ardh qul lahu qanitun. Sallallahu alaihi. Bapak dan Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir dan meninggalkan aktivitas kita. Yakinlah Bapak Ibu, saat ini kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Sebelum kami sampaikan kajian Bapak Ibu, kami ingatkan kita besok 5 November pukul 10 ada informasi penting tentang simulasi tsunami. Besok akan diadakan simulasi tsunami, artinya tsunami icak-icak. Sengaja dibuat seperti ini Bapak Ibu, jadi kita bisa antisipasi, kita bisa paham apa yang harus kita lakukan kalau terjadinya tsunami. Tentu kita berharap berdoa betul kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Tsunami itu tidak pernah terjadi. Ini penting Bapak Ibu. Ketika ada simulasi tsunami kita ikuti, kita perhatikan, tapi kita kuatkan doa kita. Kiranya kadang-kadang benar-benar diselamatkan oleh Allah. Karena mudah bagi Allah Bapak Ibu. Seperti kita lihat di kampung kami di Batu Sanggar Bapak Ibu, ada orang yang tinggal di kaki bukit. Di atas bukit itu ada batu yang tergayung Bapak Ibu. Sudah bertahun-tahun dia tinggal di situ, sudah beberapa generasi tinggal di situ. Yang batu itu tetap tergayung, sempat jatuh mati karena satu keluarga. Karena batu itu tidak akan jatuh kecuali izin Allah. Maka tsunami juga tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Maka sepakat kita, setiap kesempatan kita berdoa, kiranya Allah selamatkan kepada dari maha bahaya apapun bentuknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 116. Apa kata Allah di sini? Wa qalu tabatallahu walada. Dan mereka berkata, Allah mempunyai walad, mempunyai anak. Subhana, maha suci Allah. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qul lahu qanitun. Kepadanya semua tunduk. Ini Al-Baqarah 116. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu, di ayat 115 menegaskan bahwa Allah lah pemilik timur dan barat, arah manapun manusia menghadap, Allah tetap hadir dengan kekuasaan. Maka ayat 116 melanjutkan bantahan terhadap keyakinan kaum musyrik dan ahli kitab yang menisbahkan anak kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, setelah Allah menegaskan kemahakuasaannya atas seluruh alam, ayat ini menolak segala bentuk penyekutuan atau penyamaan Allah dengan makhluk, termasuk dalam bentuk memiliki anak. Ini
Ini penting Bapak Ibu, karena kita lihat masih ada di antara orang muslim yang murtad, pindah ke agama di mana agama itu mengakui bahwa Tuhan punya anak. Kalau kita lihat, tidak mungkin rasanya orang Islam akan pindah agama di luar Islam, tapi kenyataannya ada. Maka penting Allah katakan di sini, Allah itu subhana, maha suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ardh, bahkan miliknya apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, kullu lahu qanitun, dan kepadanya semua tunduk. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itu nanti kajian kita setiap kelas Rabu menegaskan tauhid yang murni. Subhana, maha suci Allah. Allah tidak memiliki kekurangan apapun, termasuk kebutuhan terhadap anak. Maka ini penting menjadi pelajaran bagi kita. Harus cerdas kita. Tidak mungkin Allah punya anak. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, kalau Allah punya anak yang gak suka kepada kita, anak yang protes, jangan kasih si fulan itu ayah, si fulan itu kerjanya menyakitkan. Ini tidak bisa diterima oleh akal bahwa Allah itu punya anak. Maka kuatkan tauhid kita bahwa Allah itu satu-satunya yang kami minta, dan Allah tidak butuh apapun, apalagi membutuhkan anak. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, kita harus mampu menolak segala bentuk kesyirikan. Wa qul takadzallahu walada, menisbahkan anak kepada Allah adalah bentuk kesyirikan. Maka jangan di masyarakat ada yang beranggapan semua agama sama. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka tanpa dia sadari, dia mengakui bahwa orang yang mengatakan Tuhan punya anak benar, karena hanya Islam yang mengatakan Tuhan itu satu. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama, berarti tanpa dia sadari, dia membenarkan Tuhan itu punya anak. Agama Nasrani Tuhan punya anak, agama Yahudi Tuhan punya anak, agama lain Tuhannya banyak. Maka jangan pernah ada di antara kita yang berani mengatakan semua agama itu sama. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, menunjukkan keagungan Allah atas segala makhluk. Wallahu ma fis samawati wal ardh, segala sesuatu adalah milik Allah. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita takut hidup di muka bumi ini kalau kita ikut cara Allah, karena semua yang ada di bumi ini milik Allah. Ketika kita ditakutkan oleh sesuatu, oleh seseorang, oleh kelompok, yakinlah seseorang itu, kelompok itu pasti dan pasti akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita dengan Allah, kita akan kuat. Allah bisa palingkan hati orang untuk berbuat jahat kepada kita. Ketika orang banyak yang pasang CCTV, justru orang yang mari bermati mampu membuka CCTV itu. Tapi ketika orang dekat dengan Allah, Allah tutup hati orang untuk ke rumah dia. Allah berikan rasa takut orang untuk ke rumah dia, mudah bagi Allah. Makanya ketika kita menyadari bahwa Allah bahwa Allah itu menguasai segalanya, maka cukup Allah yang menjadi diri kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.